Ya oke, terima kasih. Wah, udah hari Senin aja ya. Ya, warga Probolinggo, Jawa Timur dapat ujian lagi nih. Setelah bupatinya yang suami istri itu ditangkap KPK. Tentu saja karena korupsi. Ujian lagi. Sekarang malah mendadak ada yang mengaku nabi. Namanya Nanang Jainuddin. Dia punya akun sosial media. Nah, nama di akun itu adalah Nabi Nanang. Waduh, cita rasa lokalnya emang kental sekali ya. Parah nih. Dia mengaku sebagai nabi dengan nama udara Nabi Nanang. Ya karena dia aktif di dakwah di sosial media. Mungkin kitabnya juga bentuknya PDF ya. Saya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang mendadak mengaku nabi. Kebayang kan kalau dia lagi cari pengikut. Wahai calon umatku, panggil saja saya Nanang. Biar terasa dekat dan akrab lah gitu. Atau kalau mau lebih kelihatan tambah akrab, panggil sajalah saya AA Nanang ya. Kok gini amat ya? Ngaku nabi tapi kok kurang elegan gitu loh. Apakah si orang yang ngaku Nabi Nanang ini kalau dia punya pengikut, nama depan pengikutnya juga ditambahi nama Nanang semua? Mungkin nggak begitu. Bisa jadi ya. Misalnya ada pengikut Nabi palsu ini, yang tadinya namanya adalah misalnya Roni, tapi semenjak jadi pengikutnya siapa nih Nabi Nanang ini, Nabi palsu ini, maka namanya ditambahi jadi Nanang Roni. Wah, lebih keren sih, Nanang Roni. Yang kasihan kalau nama orang itu adalah Nunung. Lalu karena jadi umat orang yang ngaku Nabi Nanang tadi, nama depannya ditambah jadi Nanang Nunung. Boros ya. Ya, jadi ceritanya ada seorang warga Probolinggo namanya Nanang Jainuddin mengaku sebagai nabi. Ya, lantas saja polisi turun tangan mengecek kejiwaan orang yang mengaku sebagai Nabi Nanang ini. Saya membayangkan ya, gimana Pak Polisi itu waktu menginterogasi si Nanang Jainuddin yang mengaku sebagai Nabi Nanang ini. Mungkin ya, kebayang gini ya. Nama Nanang Jainuddin. Jenis kelamin laki-laki, Pak. Oh ya. Pekerjaan nabi. Wanjay. Ini BAP paling edan selama ini. TSK-nya pekerjaannya nggak kira-kira. Ya, jadi menurut berita, Nanang ini upload sebuah postingan di media sosial yang menyebut kalau dia adalah seorang nabi. Saya membayangkan itu yang suka nge-like postingan akun Nabi Nanang itu hitungannya apa otomatis jadi pengikutnya ya. Kalau orang yang ngaku Nabi Nanang ini punya sosial media, kan kalau kita berteman di sosial medianya itu namanya kan follower kan, atau pengikut. Berarti kita otomatis jadi pengikut alias umatnya dong. Waduh, sebentar. Waduh, bahaya nih. Unfollow dulu. Ya bisa jadi begitu. Dan ini bahaya. Jangan sampai gara-gara follow satu akun lalu kita auto murtad. Kurang ajar juga nih si Nanang ya. Jebakan Batman banget. Sekarang dia viral sebagai orang yang mengaku Nabi Nanang dan banyak yang follow. Hati-hati loh. Indikasi sementara dia tuh gangguan jiwa. Nanti kalau karena populer, followernya jutaan, dia bisa menganggap dirinya jadi nabi beneran. Hati-hati kalau follow ya. Bahaya ini. Coba cek sosmed kalian, coba dicek dulu. Ngeri juga. Udah follow, sering nge-like, mungkin juga ngasih love, sering mention. Wah, ini sih udah jelas jadi umatnya Kang Nanang. Ya, apalagi kalau pas Kang Nanang ini ulang tahun, jangan sampai ikut ngerayain. Ini bahaya banget kalau sampai followernya ikut merayakan ulang tahun Kang Nanang atau AA Nanang tadi. Jangan sampai disangka ngerayain milad. Ingat ya, kalau di sejarah Islam Nabi Muhammad adalah nabi penutup, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ya. Dan Kang Nanang ini jangan diladenin. Bahkan kalau dilihat dari akun Nanang Jainuddin ini, dia menuliskan soal golongan orang-orang yang bakal masuk neraka dan surga.
Dia bilang bahwa orang masuk surga atau neraka itu bukan karena golongannya, tapi karena hari gini masih ada yang mengaku nabi. Lah, dia sendiri dong. Nah, enggak, bukan begitu ya. Si Kang Nanang ini yang ngaku nabi Nanang ini ngasih nasihat. Dia bilang orang yang masuk surga dan neraka itu adalah karena amal baik dan buruknya. Ya kalau lagi gini sih bener ya. Ya kalau cuma mau nasihatin soal itu ya nggak usah ngaku nabi juga lagi Kang Nanang. Mana ada nasihat nabi kok nyontek statement nabi yang sudah ada dulu. Ketara banget palsunya Kang Nanang ini. Ya, lalu polisi juga udah mendatangi rumahnya Nanang ini di Dusun Keramat, Probolinggo. Nama desanya aja serem banget ya. Iya kan? Kurang oke sih menurut saya, nama desanya sih kurang ya, karena kalau pakai istilah di Timur Tengah itu kan biasanya nama orang itu diikuti asalnya. Misalnya Abu Bakar Al-Baghdadi itu berarti dari Baghdad. Ada Abu Janda Al-Bollywoodi, itu artinya permadi dari Bollywood. Lalu ada kawan saya namanya Ali Al-Bantani, yaitu karena dia berasal dari Banten. Nah kalau Kang Nanang ini asalnya dari Dusun Keramat, kan nama belakangnya nggak asik ya, Nanang Al-Keramati. Ini lebih mirip nama paranormal. Ya. Kata humas dari Polres Probolinggo, dari hasil penyelidikan itu ada pengakuan dari pihak keluarga kalau si Nanang ini memang terganggu kejiwaannya. Ya elah Nanang, orang udah ribut sejagat maya, lu mah enak terganggu jiwanya. Harus dicek dulu tuh, kasihan followermu Nang. Gangguan jiwa tapi bisa Facebookan, beli kuota, nulis cukup panjang. Nang. Sekarang kau dilema Nang. Kalau ngaku waras dipenjara, kalau ngaku gangguan jiwa ditinggal bini. Kapok lu Nang. Iya, kayak gak ada kerjaan aja. Ya sebenarnya ini sih bukan kasus pertama ya. Saya mencatat udah banyak orang yang ngaku-ngaku orang dalamnya Tuhan. Itu ada tuh, banyak tuh. Dulu ada yang sangat fenomena tuh namanya Lia Eden. Waduh. Ini ibu-ibu ya. Dia tuh seorang mantan perangkai bunga dari Jakarta. Ia percaya bahwa ia telah bertemu sosok Jibril dan mengangkatnya sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Nah, dalam ajaran Kristen atau Maryam dalam Al-Qur'an, dan memiliki misi menyelamatkan orang di hari kiamat. Wah. Bahkan si Lia Eden ini pernah mendirikan sebuah kerajaan dengan pengikut yang sering terlihat memakai pakaian serba putih, yang menurut mereka itu untuk menjaga kesucian dan kemurnian. Wah, kok mirip ormas yang heboh kemarin ya. Ya. Bahkan Lia Eden ini pernah kirim surat ke Presiden Jokowi untuk memberikan izin pendaratan UFO di Monas, di Jakarta. Dan tentu saja nggak digubris sama Pak Jokowi kan. Dan info yang saya dengar ya, itu UFO nggak jadi mendarat di Monas karena takut sama gubernurnya. Ya lalu Lia Eden ini pernah masuk penjara di tahun 2006 dan 2009 dengan vonis terbukti melakukan tindak pidana yang melukai perasaan umat beragama. Ngeri kan? Nama lengkapnya Lia Aminuddin. Nama udaranya Lia Eden. Ini orang mengaku sering dibisikin oleh malaikat Jibril. Waktu dia mengaku dibisikin malaikat Jibril, ya nggak banyak orang yang percaya. Susah juga gimana membuktikannya kan. Nah ini, tapi ya namanya berbau-bau agama, berbau keyakinan, ada juga yang percaya. Lalu singkat kata, Lia Eden ini ditangkap aparat dan lalu diadili dengan tuduhan penodaan agama. Nah setelah keluar dari penjara, harapannya masyarakat kan Lia Eden ini menyadari kesalahannya lalu insaf. Itu harapan kita, harapan semuanya begitu. Tapi ternyata enggak. Habis di penjara kasus salah satunya ia mengaku dekat dengan malaikat Jibril, dia lantas mengaku sebagai nabi. Ia dipenjara lagi. Ya, keyakinan tidak bisa dipenjarakan. Bayangkan, ngaku dekat dengan malaikat di penjara. Begitu keluar dia ngaku jadi nabi, di penjara lagi. Kebayang nggak? Kalau dia keluar penjara yang kedua, dia bakal ngaku jadi apa? Ngeri kan? Dulu nih Lia Eden ini, selangkah lagi Lia Eden ini bisa berurusan dengan FPI. Dulu ya kan? Ya, dan Lia Eden sekarang sudah wafat ya, sudah meninggal.
Jadi aman. Nggak mungkin diganggu oleh ormas. Semoga beliau tenang di sisinya ya. Dan ormas kalau mau ganggu ya nyusul ke sana. Sekarang Lia Eden backingnya kuat ya. Karena udah di sana. Nah selain Lia Eden tuh ada itu namanya Ahmad Musadek. Ini juga viral ini. Ini juga sama, ngaku nabi dan telah dipenjara 4 tahun. Orang-orang kayak gini emang nekat banget ya. Di Indonesia ini jangan macem-macem soal keyakinan. Apalagi sampai ngaku nabi. Kemarin ada yang beberapa orang yang ngaku Crazy Rich saja dipenjara loh. Iya. Nah, orang-orang yang ngaku nabi seperti Nabi Nanang itu tadi, atau almarhum Lia Eden, atau Ahmad Musadek itu adalah orang-orang yang bisa saja terganggu jiwanya. Bisa jadi karena kondisi ekonomi atau karena halusinasi yang sulit dibuktikan dan disembuhkan. Gitu kan. Ada orang mengaku nabi bukan cuma sekarang aja loh ini ya. Dan bukan cuma di Indonesia aja. Di Timur Tengah aja itu ada beberapa kasus yang mirip-mirip seperti ini. Bahkan di zaman Nabi Muhammad masih hidup saja ada juga orang yang ngaku nabi. Coba googling kisahnya deh. Kalau sekarang sih mengaku nabi di Indonesia ya kalau nggak dianggap gangguan jiwa ya bakal berurusan dengan polisi. Karena jelas itu dilarang. Tapi yang lagi marak terjadi saat ini adalah banyak orang mengaku layak jadi presiden. Nah, mengaku capres bakal lebih aman daripada mengaku nabi. Karena mengaku capres ini modalnya cuma satu, nggak tahu malu. Terima kasih ya, dan jangan lupa subscribe biar kita tuh bisa bercanda. Saya Mas Cu, aman kan?